Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang beberapa hal yang terjadi dalam hidup saya yang saya pikir ini memiliki ibroh yang sangat luar biasa untuk kehidupan saya dan mungkin bisa untuk kehidupan teman-teman semuanya. Kejadian ini dimulai saat saya sedang mengendarai sebuah sepeda motor. Lalu saya membawa handphone saya dan memasukkannya ke saku sebelah kanan celana saya. Seketika itu saya langsung menepikan motor saya dan hendak mengambil handphone tersebut. Dan saat saya mematikan sepeda motor, subhanallah, atas izin Allah, ternyata handphone saya itu dilindas oleh sebuah mobil. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tentu saja layar depan dan casing belakangnya semuanya pecah. Lalu saya bawa pulang handphone itu ke rumah dan saya cek, ternyata alhamdulillah mesin masih berfungsi dengan baik. Singkat cerita, esoknya saya langsung siap-siap untuk pergi membenarkan handphone saya ke tempat yang memang biasa saya sudah membenarkan handphone tersebut. Lalu saya datanglah ke rumah Aji. Nah teman-teman semuanya, atas izin Allah saat saya sampai di sana ternyata rumah itu masih tutup. Padahal di situ tempat saya biasa membenarkan handphone keluarga saya, teman-teman saya, karena di sana memang hasilnya baik dan harganya cukup murah. Lalu saya mengambil inisiatif untuk menelpon dan akhirnya saat saya mau menelpon ternyata paket data itu habis. Belanjalah saya paket data, setelah itu saya telepon dan saat menelpon Masya Allah tidak ada respon sama sekali. Seketika itu saya masih berdiri di depan konter handphone tempat saya beli paket data. Tiba-tiba sang bapak bicara, "Dek, kalau ada yang mau servis handphone bisa kesini ya, karena langsung sama anak saya dan harganya murah," dia bilang kayak gitu. Saya langsung berpikir, bapak ini tahu dari mana kalau saya handphonenya rusak? Ya sudah, langsung saya keluarkan handphone saya yang pecah itu, saya tunjukkan ke bapaknya, "Pak, ini mau diganti LCD-nya." Lalu bapak itu bilang, "Oh ya udah, sini saya cek dulu." Dan diperlihatkanlah daftar-daftar harga perbaikan yang telah dia lakukan. Saya ceklah handphone terakhir yang saya benarkan di tempat yang lama, ternyata harganya sama. Maka seketika itu saya langsung bilang ke bapaknya, "Pak, ini handphone saya, silahkan diperbaiki." Nah setelah itu saya langsung ingat dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Hud ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. "Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Laul Mahfuz." Maka ibroh apa yang bisa kita ambil dari kisah ini teman-teman? Yang pertama, yakin dan percayalah bahwasanya rezekimu tidak akan pernah tertukar. Dan yang kedua teman-teman, ternyata dalam kisah ini saya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kurir, sebagai pengantar rezeki si bapak tadi. Dan yang ketiga teman-teman semuanya, yakinlah sejauh apapun hal itu, jika itu memang rezekimu, maka Allah akan pilih hambanya untuk mengantarkannya tepat ke hadapanmu. Dan sedekat apapun hal itu, jika itu bukan rezekimu, bahkan marketing S3 sekalipun kamu terapkan, maka dia tidak akan pernah hadir kepada hidupmu. Maka saya tutup dengan perkataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, "Saya heran dengan manusia karena sibuk mengejar dunia yang sudah pasti dan lupa mengejar akhirat yang belum pasti." Semoga bermanfaat.